Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safna Nabila Azhar. Saya mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin dari Fakultas Usuluddin dan Hukum, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Buatan video ini semata-mata bertujuan untuk memenuhi tugas penilaian tengah semester dari Ibu Fitriani SPD STHI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah jurnalistik. Dalam video ini saya akan membawakan berita singkat atau short news mengenai perpustakaan. Adapun perpustakaan yang saya liput ialah Perpustakaan Tendian Banjarmasin. Traveling tidak selamanya harus naik ke puncak gunung atau ke pantai atau ke tempat objek wisata lainnya yang pemandangannya indah. Cukup banyak alternatif tempat rekreasi di Kota Banjarmasin yang mudah dijangkau dan tidak mengeluarkan biaya. Salah satunya ke Perpustakaan Tendian Banjarmasin, yaitu berekreasi sekaligus menambah wawasan ilmu pengetahuan. Lalu, bagaimana cara kita mengaksesnya dalam hal informasi, cara peminjaman, dan pemanfaatan perpustakaan, mau itu secara online maupun langsung datang ke tempat? Pertama-tama, di mana sih Perpustakaan Tendian Banjarmasin itu? Perpustakaan Tendian Banjarmasin atau Perpustakaan Daerah dekat Menara Pandang Sering ini terletak di Jalan Kapten Pierre Tendian, nomor 2, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Perpustakaan ini merupakan perpustakaan umum sebagai lembaga informasi pengetahuan untuk khalayak atau masyarakat luas khususnya di Banjarmasin. Perpustakaan daerah ini milik Dispersip atau Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Banjarmasin. Adapun perpustakaan lainnya di bawah pengelolaan Dispersip ini juga terletak di Jalan Ahmad Yani, kilometer 6, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dengan nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk jadwal layanan Perpustakaan Tendian Banjarmasin selama bulan Ramadan ini, seperti yang ditampilkan, layanan perpustakaan dibuka dari hari Senin hingga Jumat, dan layanan ditutup pada hari Sabtu dan Minggu, dan pada hari libur nasional serta libur keagamaan. Di hari Senin sampai Kamis, perpustakaan beroperasi dari jam 9 pagi sampai jam 3 siang waktu Indonesia Tengah. Dan khusus di hari Jumat, perpustakaan hanya beroperasi dari jam 9 sampai jam 11.30 pagi waktu Indonesia Tengah. Ketika memasuki perpustakaan, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengisi daftar pengunjung di meja sebelah kanan dari pintu, dengan menunjukkan kartu perpustakaan bagi yang memilikinya, dan bagi yang tidak memiliki kartu anggota bisa dengan mengisi biodata di komputer yang telah disediakan. Adapun meja di sebelah kiri dari pintu masuk perpustakaan adalah tempat pengembalian dan peminjaman buku. Dalam pengembalian atau peminjaman buku haruslah menggunakan kartu perpustakaan. Lagi pula, pembuatan kartu perpustakaan itu sendiri langsung di dalam perpustakaan, dan prosesnya tidak memakan waktu yang lama, hanya menunggu sekitar 5-10 menit. Ketika ingin membaca buku di perpustakaan, hendaknya barang bawaan seperti tas bisa ditempatkan di loker khusus, dan barang yang hanya boleh dibawa ke dalam mesti barang yang penting saja. Selain itu, kita dapat terlebih dahulu mencari katalog buku yang akan dibaca. Semenjak bangunan Perpustakaan Tendian ini direhab, perpustakaan tidak lagi terkesan penuh. Pengunjung yang datang cukup betah mengingat ruangannya yang bersih dan ber-AC, serta buku-buku yang tertata rapi. Untuk mengetahui buku apa saja yang disediakan, kita bisa melihat klasifikasi DDC atau klasifikasi desimal DW. Dan yang disediakan di Perpustakaan Tendian ini meliputi karya umum, filsafat, agama, ilmu sosial, bahasa, ilmu murni, ilmu harapan, kesenian dan olahraga, kesusastraan, serta sejarah, biografi, dan geografi, yang masing-masing di antara klasifikasi tersebut memiliki subklasifikasinya. Untuk buku-buku karya umum, yang pertama bibliografi dengan notasi 010, yang kedua ilmu perpustakaan dan informasi dengan notasi 020, yang ketiga ensiklopedia umum dengan notasi 030, yang keempat terbitan berseri umum dengan notasi 050, yang kelima organisasi umum dan museum dengan notasi 060, yang keenam jurnalisme, penerbitan dan surat kabar dengan notasi 070, yang ketujuh penelitian dengan notasi 072, yang kedelapan kumpulan karya-karya umum dengan notasi 080, yang kesembilan naskah dan buku-buku langka dengan notasi 090. Untuk buku-buku filsafat, yang pertama metafisika dengan notasi 110, yang kedua epistemologi dengan notasi 120, yang ketiga fenomena paranormal dengan notasi 130,
Yang keempat, pandangan filsafat khusus dengan notasi 140. Yang kelima, psikologi negara dengan notasi 150. Yang keenam, logika dengan notasi 160. Yang ketujuh, etika asosiasi dengan notasi 170. Yang kedelapan, filsafat kuno, abad pertengahan, filsafat timur dengan notasi 180. Yang kesembilan, filsafat barat modern dengan notasi 190. Untuk buku-buku agama, yang pertama, agama Islam dengan notasi 210. Yang kedua, Alkitab dengan notasi 220. Yang ketiga, teologi Kristen dengan notasi 230. Yang keempat, moral Kristen dengan notasi 240. Yang kelima, gereja Kristen setempat dengan notasi 250. Yang keenam, teologi sosial dengan notasi 260. Yang ketujuh, sejarah gereja dengan notasi 270. Yang kedelapan, denominasi dan sekte-sekte dengan notasi 280. Yang kesembilan, agama-agama dan perbandingan agama dengan notasi 290. Untuk buku-buku ilmu sosial, yang pertama, statistik hukum dengan notasi 310. Yang kedua, ilmu politik dengan notasi 320. Yang ketiga, ilmu ekonomi dengan notasi 330. Yang keempat, ilmu hukum dengan notasi 340. Yang kelima, administrasi negara dengan notasi 350. Yang keenam, layanan sosial asosiasi dengan notasi 360. Yang ketujuh, pendidikan dengan notasi 370. Yang kedelapan, perdagangan, komunikasi, transport dengan notasi 380. Yang kesembilan, adat istiadat dan kebiasaan dengan notasi 390. Untuk buku-buku bahasa, yang pertama, filsafat bahasa dengan notasi 400.1. Yang kedua, bahasa Indonesia dengan notasi 410. Yang ketiga, bahasa Inggris dengan notasi 420. Yang keempat, bahasa Jerman dengan notasi 430. Yang kelima, bahasa Prancis dengan notasi 440. Yang keenam, bahasa Italia dengan notasi 450. Yang ketujuh, bahasa Latin dengan notasi 460. Yang kesembilan, bahasa Yunani dengan notasi 480. Yang kesepuluh, bahasa-bahasa lain dengan notasi 490. Untuk ilmu murni, yang pertama, matematika dengan notasi 510. Yang kedua, astronomi dengan notasi 520. Yang ketiga, fisika dengan notasi 530. Yang keempat, kimia dengan notasi 540. Yang kelima, ilmu pengetahuan tentang bumi dan dunia lain dengan notasi 550. Yang keenam, paleontologi dengan notasi 560. Yang ketujuh, ilmu tentang kehidupan dengan notasi 570. Yang kedelapan, ilmu tentang tumbuh-tumbuhan dengan notasi 580. Yang kesembilan, ilmu tentang hewan dengan notasi 590. Untuk ilmu kedelapan, yang pertama, ilmu kedokteran dengan notasi 610. Yang kedua, ilmu teknik dengan notasi 620. Yang ketiga, pertanian dengan notasi 630. Yang keempat, kesejahteraan rumah tangga dengan notasi 640. Yang kelima, manajemen dengan notasi 650. Yang keenam, teknologi kimia dengan notasi 660. Yang ketujuh, pabrik-pabrik dengan notasi 670. Yang kedelapan, pembuatan produk untuk penggunaan khusus dengan notasi 680. Yang kesembilan, bangunan dengan notasi 690. Untuk buku-buku kesenian dan olahraga, yang pertama, seni perkotaan dan pertamanan dengan notasi 710. Yang kedua, arsitektur dengan notasi 720. Yang ketiga, seni plastik dan seni patung dengan notasi 730. Yang keempat, menggambar dan seni dekorasi dengan notasi 740. Yang kelima, seni lukis dan lukisan dengan notasi 750. Yang keenam, seni grafika dengan notasi 760. Yang ketujuh, fotografi dengan notasi 770. Yang kedelapan, musik dengan notasi 780. Yang kesembilan, seni rekreasi dan pertunjukan dengan notasi 790. Untuk buku-buku kesusastraan, yang pertama, kesusastraan Indonesia dengan notasi 810. Yang kedua, kesusastraan Inggris dengan notasi 820. Yang ketiga, kesusastraan Jerman dengan notasi 830. Yang keempat, kesusastraan Perancis dengan notasi 840. Yang kelima, kesusastraan Italia dengan notasi 850. Yang keenam, kesusastraan Spanyol dan Portugis dengan notasi 860. Yang ketujuh, kesusastraan Latin dengan notasi 870. Yang kedelapan, kesusastraan Yunani dengan notasi 880. Yang kesembilan, kesusastraan bahasa-bahasa lain dengan notasi 890. Untuk buku sejarah, geografi dan geografi, yang pertama, biografi dan kisah perjalanan dengan notasi 910. Yang kedua, biografi dengan notasi 920. Yang ketiga, sejarah dunia putra dengan notasi 930. Yang keempat, sejarah umum Eropa dengan notasi 940. Yang kelima, sejarah umum Asia dengan notasi 950. Yang keenam, sejarah Indonesia dengan notasi 959. Yang ketujuh, sejarah umum Afrika dengan notasi 960. Yang kedelapan, sejarah umum Amerika Utara dengan notasi 970. Yang kesembilan, sejarah umum Amerika Selatan dengan notasi 930. Yang kesepuluh, sejarah umum bagian lain dari bumi dengan notasi 990. Selain buku-buku yang telah disebutkan, dalam perpustakaan harian ini juga banyak terdapat buku-buku fiksi seperti cerpen, novel, dan cerita anak-anak. Koleksi fiksi ini juga tersusun rapi di bagian bawah
tidak hanya berisi buku-buku untuk para anak belajar, juga terdapat area bermain untuk mereka. Fasilitas ini juga dengan adanya kamar kecil yang sangat lebar dan intimate, yaitu khusus laki-laki dan perempuan yang terpisah. Bagi saya sendiri, berkunjung ke perpustakaan daerah sini atau perpustakaan daerah Papua bisa dikatakan hal yang rutin dilakukan semenjak saya memiliki bangku sekolah. Dan sampai sekarang terkadang saya mengunjungi yang ada di sana untuk memudahkan saya dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah. Karena perpustakaan adalah gudang yang dengan banyak membaca buku, wawasan tentang suatu hal akan lebih luas. Dengan membaca buku pula dapat mengubah sudut pandang seseorang serta menemukan cakrawala dunia. Demikianlah berita singkat yang saya bawakan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam pembuatan video ini. Dan atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.